Duel sengit malam ini akan segera tersaji antara Timnas Indonesia selaku tuan rumah berhadapan dengan tamunya yakni Timnas Jepang. Pertandingan antara kedua negara ini akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yakni pada malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Menghadapi Timnas Jepang merupakan tantangan yang berat bagi Jai Itses dan kawan-kawan di laga malam nanti. Pasalnya Timnas Jepang merupakan tim terkuat di Asia yang saat ini bertengger di urutan ke-15 di dunia. Meski dari segi kekuatan Timnas Indonesia kalah telak dari Timnas Jepang, namun pelatih Sintayong optimis kalau Jai Itses dan kawan-kawan mampu memberikan perlawanan terhadap permainan Jepang. Apalagi Timnas Indonesia di laga ini bertindak sebagai tuan rumah yang tentunya bakal didukung penuh oleh ribuan supporter Timnas Indonesia. Demi mendapatkan hasil yang maksimal, pelatih Timnas Indonesia Sintayong harus benar-benar jeli dalam memilih pemain, siapa yang pantas menjadi line up utama dan siapa yang pantas menjadi cadangan. Beberapa kesalahan yang dilakukan saat menghadapi Cina beberapa waktu lalu harus tidak dilakukan kembali saat menghadapi Samurai Biru nanti. Dan berikut ini prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Timnas Jepang, formasi 3-4-3 masih menjadi andalan Sintayong di laga malam nanti, dengan masih akan memasang Martin Paes sebagai penjaga gawang utama. Martin Paes merupakan kiper terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Kejeliannya dalam menangkap bola dan sering mengantisipasi tendangan keras dari lawan membuat Martin Paes masih belum tergantikan di posisi mister gawang. Meski sudah kebobolan 2 gol saat melawan Cina beberapa waktu lalu, namun itu semua murni karena beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemain Timnas Indonesia. Di laga menghadapi Jepang nanti, Martin Paes diharapkan mampu tampil gemilang dan tidak kebobolan. Lanjut ke sektor pertahanan, 3 bek sejajar bakal mengawal Martin Paes dari gempuran Timnas Jepang nanti. 3 bek itu diantaranya Kevin Dix, Jai Itses, dan Rizky Ridho. Absennya Miss Hilger karena mengalami cedera hamstring membuat Kevin Dix bakal menjadi pilihan utama di laga menghadapi Samurai Biru ini. Setelah resmi menjadi WNI, Kevin Dix dipastikan akan menjalani debutnya sebagai bek tengah bagian kiri menghadapi Jepang nanti. Pengalamannya bermain di top Eropa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi Timnas Indonesia. Di laga menghadapi Jepang nanti, kemungkinan Kevin Dix akan berhadapan dengan pemain asal AS Monaco yakni Takumi Minamino. Rizky Ridho yang di beberapa laga sebelumnya selalu menjadi pemain cadangan, namun di laga menghadapi Jepang nanti kemungkinan bakal menjadi pilihan utama bagi pelatih Sintayong. Pemain ini selalu tampil gemilang baik bersama klub Persija Jakarta maupun bersama Timnas Indonesia. Ketenangannya dalam menjaga pertahanan dan sering memenangkan duel 1 lawan 1 membuat Rizky Ridho sangat layak menjadi starter di laga menghadapi Jepang nanti. Jai Itses merupakan benteng terakhir sekaligus kapten bagi Timnas Indonesia. Pemain ini selalu menjadi pilihan utama bagi pelatih Sintayong di setiap laga Timnas Indonesia. Ketenangannya dalam menjaga pertahanan dan sering memenangkan duel-duel bawah maupun duel di udara membuat Jai Itses belum pernah tergantikan di posisi bek tengah. Lanjut ke sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana area ini bakal ditempati Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Sandy Walsh yang di laga sebelumnya dicadangkan digantikan Asnawi Mangkualam, namun di laga menghadapi Jepang nanti, pemain asal Kevin Makelele ini kemungkinan akan menjadi pilihan utama bagi pelatih Sintayong. Sandy Walsh dinilai sangat cocok untuk menempati area ini. Ketenangannya dalam menjaga pertahanan dan seringkali membantu penyerangan, nama Sandy Walsh sangat layak menjadi pilihan utama di saat menghadapi Samurai Biru nanti. Sejalan dengan Sandy Walsh, Calvin Verdong dipastikan akan belum tergantikan di posisi winger kiri. Pemain yang berusia 27 tahun ini selalu tampil ciamik dan konsisten dalam menjaga pertahanan. Tidak cuma solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong terlihat kerap kali membantu penyerangan dan sering menciptakan peluang-peluang yang berbahaya, sehingga pemain asal NSC Nijmegen ini belum pernah tergantikan di posisi ini.
Kemudian untuk duet gelandang tengah akan ditempati oleh Tom Haye dan Nathan Joaon. Tom Haye diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatur ritme permainan timnas Indonesia di lini tengah. Pemain asal Almere City ini sangat layak menjadi pilihan utama di saat menghadapi Jepang nanti. Absennya Ivar Jenner karena akumulasi kartu kuning membuat Nathan Joaon akan menjadi pilihan utama untuk menemani Tom Haye di sektor lini tengah timnas Indonesia. Nathan Joaon akan berjibaku dengan pemain timnas Jepang untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya bagi timnas Indonesia. Lanjut ke sektor penyerangan, Sintayong berkemungkinan bakal memasang Eliano Rendes sebagai winger kanan, Ragnar Oratmangun sebagai winger kiri, dan Rafael Strijk sebagai penyerangan tengah. Meski sempat dicoret namanya di saat menghadapi Cina karena alasan taktik Sintayong, namun Eliano Rendes berkemungkinan bakal menjadi starter di laga menghadapi Samurai Biru nanti. Meski tidak terlalu memukau penampilannya saat debut melawan timnas Bahrain dikarenakan fokus menjaga pertahanan, namun posisi itu bukanlah posisi asli dari Eliano Rendes. Permainan Eliano Rendes lebih cenderung menyerang ketimbang bertahan. Maka di laga menghadapi Jepang nanti, Eliano Rendes berkemungkinan bakal dipasang Sintayong untuk sebagai winger kanan. Sementara untuk Ragnar Oratmangun, perannya masih belum tergantikan di posisi winger kiri. Pemain ini selalu tampil ngeyel dan sering menciptakan peluang di pertahanan lawan. Sejauh ini Ragnar Oratmangun sudah menciptakan 2 gol bagi timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Kemudian untuk penyerangan tengah, Rafael Strijk masih menjadi andalan Sintayong di setiap laganya. Meski permainannya bukan striker tunggal, namun Rafael Strijk nampaknya sangat cocok bagi taktik Sintayong yang sering bermain melebar dan kerap kali membantu pertahanan, membuat pemain asal Adu Den Haag ini selalu menjadi pilihan utama bagi timnas Indonesia. Di putaran ketiga ini, Rafael Strijk baru menciptakan 1 gol saat melawan Bahrain beberapa waktu lalu. Di laga menghadapi Jepang nanti, Rafael Strijk diharapkan tampil gemilang dan mampu menciptakan gol bagi timnas Indonesia. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Jepang di laga kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga di laga ini timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.